Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umirid dunya waddini. Shalawatullah wa salamuhu ala katimil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin rasulin amin. Wa ala alihi wa sahabitihi sabirin wa umatihil mu'minin amma badu. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas limpahan dan rahmat, taufik, hidayah dan inayah kita dapat berkumpul di sini tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, saya mengajak Bapak, Ibu dan teman-teman untuk senantiasa berdoa kepada Allah agar melimpahkan setinggi-tingginya penghargaan dan penghormatan yang bisa kita kenal dengan istilah sholawat dan salam sejahtera kepada pemimpin kita bersama, teladan kita bersama, yakni Nabi Muhammad SAW. Dan kita berdoa kepada Allah semoga kita yang hadir di tempat ini bisa berkumpul bersama Rasulullah dan para sahabatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Kultum yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah pandai bersyukur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mengetahui bahwa Allah Maha Besar sementara kita yang diciptakan adalah kecil. Kita hina, tak punya daya dan kekuatan sedikit pun kecuali karena kebesaran dan kekuatan dari Allah. Karena itu mari kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Yaitu, dan hendaklah bertakbir atas anugerah yang Allah berikan. Semoga kalian menjadi hambanya yang bersyukur. Tahu gak bersyukur itu apa? Bersyukur adalah salah satu bentuk sikap yang direkomendasikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabi-nabinya ketika seorang muslim yang beriman diberi kesenangan, kenikmatan dan semacamnya. Karena dengan bersyukur bisa jadi kesenangan dan kenikmatan yang diberikan akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana difirmankan dalam Al-Qur'an surat Ibrahim ayat 7, dan ingatlah juga tak kala Tuhanmu memaklumkan sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti kami akan menambahkan kenikmatan kepadamu, dan jika kamu mengingkari kenikmatanku maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Syukur. Tahu gak syukur itu apa? Syukur merupakan salah satu perbuatan hati yang akan menarik seseorang pada rasa damai, tentram, dan bahagia. Ia juga akan mendapatkan kesuksesan baik di dunia maupun di akhirat, sekaligus mendapatkan pahala dan kenikmatan yang terus bertambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmatku maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Inilah janji Allah, dan ingat, Allah tidak akan pernah mengingkari janjinya. Sebaliknya, ketika ditimpa kesusahan atau musibah, janganlah sampai berputus asa, apalagi bunuh diri, melainkan kita harus tetap bersyukur dan bersabar. Kok ditimpa musibah malah bersyukur? Jangan salah nih Bapak, Ibu, dan teman-teman. Di balik kesusahan atau musibah yang menimpa tersimpan segudang bahkan lebih hikmah kebaikan. Misalnya, tiba-tiba kita diberi rasa sakit oleh Allah Subhanahu wa taala, nggak perlu kita mengeluh atau berputus asa, karena kalau kita gali secara mendalam dengan sakit yang diderita, ternyata sebenarnya dosa kita sedang dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan sakit yang diderita, seorang muslim yang beriman akan bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin ketika
seseorang kerjaannya ngegosip, kalau sakit buat ngomong pun malasnya minta ampun. Karena itu baik senang maupun susah, bersyukur harus bagi setiap muslim sejati. Rasul adalah manusia yang pandai bersyukur. Suatu ketika beliau pernah ditanyai Bilal. Katanya Bilal, apakah yang menyebabkan baginda menangis? Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosa baginda, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Beliau menjawab, tidaklah engkau suka aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Dan memang kita harus siap dalam setiap kondisi, seperti yang disampaikan oleh sahabat Umar bin Khattab. Kalaulah sabar dan bersyukur itu ibarat 2 ekor unta, maka aku tidak peduli unta mana yang aku kendarai. Marilah kita tutup hukum singkat ini dengan berdoa bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, jadikanlah hari ini menjadi hari ampunan bagi segala dosa kami. Ya Allah, sucikanlah kami dari dosa-dosa dan bersihkanlah diri kami dari segala perbuatan tercela. Tanamkanlah ketakwaan di dalam hati kami. Hiasilah diri kami dengan kesabaran dan kesucian. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursal